Dialog Pak Zulfikar, kalau kita lihat pola park and ride tadi, mungkin spot tempat wisata yang disiapkan akan seperti apa? Dan juga ada banyak tantangan ini ya Pak, integrasi jalur, jangan sampai juga bersinggungan dengan angkot dan infrastruktur transportasi utamanya ya, untuk menjangkau tempat wisata begitu. Ya, karena memang tempat wisata di Bogor itu tidak hanya di Kota Bogor, karena harus melintasi Kota Bogor. Kalau kita bicara tentang daerah ke Gunung Salak begitu, dia harus melewati Kota Bogor. Kalau ke Puncak dia bisa lewat tol, tetapi begitu Gadok pun udah macet gitu kan. Kadang-kadang masuk lagi ke daerah tempat Tapos segala macam gitu. Nah, memang ini sudah pengaturan. Nah, apakah nanti ke depan itu juga bisa menggunakan kendaraan pribadi ke sana, kendaraan umum ke sana gitu kan? Nah, apakah nanti akan ada transpakuan tambahan? Mungkin pada weekday itu bisa melayani kegiatan rutinitas. Apakah sebagian nanti akan digunakan sebagai bis wisata yang akan melayani? Jadi Anda kalau ingin ke daerah Highland yang di Ciapu sana, apa mau ke Cijeruk sana, itu silakan gunakan daerah ini. Nah, itu barangkali salah satu pemikiran ke depan terkait dengan kalau kita bicara orang datang ke Bogor. Tapi orang lupa, orang Bogor ini perjalanannya itu 1,2 juta orang per hari. Dan 600.000 itu adalah komuter Jakarta Bogor. Yang kita sebut dengan warga negara gelap. Jadi dia berangkat sebelum matahari terbit, dia pulang setelah matahari tenggelam. Jadi mereka justru yang harus jadi perhatian, karena yang 2 minggu, yang 2 hari, Sabtu Minggu itu mungkin banyak hal-hal teknis yang bisa ditangani. Tapi ini adalah suatu persoalan-persoalan laten yang sampai akhirnya nggak pernah selesai gitu kan. Nah, sebetulnya ada beberapa jalan yang dilakukan, yaitu di angkutan permukiman. Orang tidak perlu ke terminal, cukup dia jalan ke depan rumahnya sedikit, ada mobil yang khusus ke salah satu koridor. Secara informal kita untuk meminimasi penggunaan mobil pribadi begitu ya, baik. Dari cara begitu, saya memperhitungkan itu 1.000 kendaraan pribadi tidak berangkat ke Jakarta, karena itu dia sudah menggunakan yang namanya feeder. Jadi feeder masuk itu yang benar gitu loh, ke Jakarta. Mas Ahmad, ini mungkin ingin menanggapi terkait tadi penduduk gelap atau mungkin yang memang hanya bekerja di Jakarta sore harinya ke Bogor. Katakan penduduk gelap atau apapun, mereka kan tinggal di sana dan sedikit banyak juga memberikan kontribusi juga ke Kota Bogor. Apapun juga itu harus difasilitasi sebagai katakan sebagai warga negara gitu. Nah, tetapi saya lebih menyoroti soal tadi bahwa tumbuh tempat-tempat wisata baru ya, kuliner dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini harus segera dipotret oleh Pemda Kota Bogor ya, dipotret, dibuat analisis, kira-kira visible tidak kalau itu dikembangkan angkutan baru di jalur-jalur tadi gitu. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah sampai kapanpun. Betul, overlapping ya, betul, jadi overload di jalan begitu ya. Jadi segera saja diputuskan, harus dibuat. Kalau katakan itu tidak visible dalam konteks ekonomi, bisnis transportasi, Pemda Kota Bogor harus mensubsidi di situ. Inilah peranan pemerintah di situ. Pemerintah akan hadir ketika ada kebutuhan, tetapi kebutuhan itu tidak bisa diserap oleh sektor bisnis ya. Ini pemerintah harus masuk dengan subsidi tadi gitu. Mungkin tidak 100%, katakan 10%, 20%. Yang penting ada insentif bagi si pengusaha angkutan masuk ke sana gitu. Nah, secara keseluruhan memang harus di rerouting atau dikatakan restrukturisasi rute-rute angkutan umum di Kota Bogor, sehingga nanti akan benar-benar efektif begitu. Jadi kalau menurut saya itu juga tidak terlalu sempit Pak jalannya untuk bis-bis sedang seperti itu. Saya masih berkeyakinan kalau namanya Transpakuan bis 3/4 seperti itu masih bisa hampir ke seluruh kota jalanan di Kota Bogor ya, terutama jalan-jalan besarnya gitu. Jadi terutama yang bersinggungan dengan stasiun yang sekarang ini gitu ya. Jadi sebenarnya masih memungkinkan dalam konteks itu, sehingga harus segera mungkin dilakukan upaya tadi membuat rute baru angkutan yang menuju tempat wisata tadi. Nah, di sisi lain kita juga harus mengembangkan agar masyarakat juga tidak terlalu manja gitu. Artinya kalau misalnya masih 100 meter sampai 1.000 meter bahkan sampai 3.000 meter ya, itu kita dorong masyarakat itu berjalan kaki. Dalam konteks ini sekali lagi trotoar sangat penting, fasilitas pejalan kaki sangat penting. Nah, kemudian satu hal lagi untuk menghindari diskriminasi dalam konteks pembatasan penggunaan kendaraan pribadi yang hanya plat B tadi, akan lebih bagus pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bogor itu dibuat secara umum. Jadi katakan untuk masuk ke Kota Bogor itu misalnya diterapkan parking management satu, yang kedua diterapkan juga ERP gitu. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita membatasi dengan tendensi
plat nomor tertentu itu akan menimbulkan resistensi yang sangat luar biasa gitu. Jadi lebih bagus itu dari tadi. Ketika nanti Pemda Kota Bogor sudah berhasil mengembangkan public transport yang aman, nyaman dan terjadwal, langkah berikutnya melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi adalah dengan menerapkan ERP, Electronic Road Pricing, dan parking management. Artinya dengan parking management itu kawasan yang paling padat kendaraannya, parkirnya dibuat mahal sehingga itu akan mengurangi orang. Pak Zulfikar, terkait tadi mungkin saran dari Mas Ahmad bahwa ERP dan juga manajemen dari parking sendiri, kenapa tidak dipilih atau memilih lebih mengurangi mobilisasi sendiri dengan tadi pembatasan mobil berkendaraan plat B? Ya. Atau plat yang lainnya begitu ya di luar Kota Bogor begitu? Itu bukan lagi kita pikirkan, dan itu kita sudah laksanakan. Jadi kalau di tempat lain orang bayar 1.000-2.000, tapi khusus Jalan Surya Kencana dengan pengumuman yang clear gitu, bahwa itu 6.000. Jadi orang tahu. Ya? Itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Tetapi kami dari tim juga sedang memikirkan segmen jalan lain. Jadi kita tidak bicara ring, karena ini persoalan segmen-segmen jalan ya. Ada beberapa segmen jalan mungkin kita akan samakan biaya parkirnya dengan Jalan Surya Kencana sekarang itu. Tetapi kenapa sirkuit itu ramai? Karena memang itu adalah jalan urat ekonomi awalnya Kota Bogor. Sekarang tradisional banyak di sana, kuliner. Nah, kuliner ini juga kita akan aglomerasikan di suatu tempat, mungkin di terminal nanti, tempat yang cukup baik gitu saya kira. Tapi ya terkait dengan bertumbuhnya tempat-tempat wisata lain, tapi di luar Kota Bogor itu, tapi harus melewati Kota Bogor. Nah, ini barangkali yang kita coba berbicara dengan teman-teman. Ini kalau kita bicara dengan pengusaha, sebutnya bukan pengusaha bis, itu operator. Artinya bagian dari organ yang melayani rakyat, public servant, karena tugas pemerintah melayani publik kan gitu. Sehingga transportasi sebetulnya bukan usaha untuk mendapatkan uang semata gitu kan. Itu hanya public servant ya sifatnya. Tapi kalau dijadikan sektor e-commerce, pasti kacau deh. Pak Zulfikar, ini pro kontra terus bergulir. Ini akankah dengan dinamika seperti ini realisasi dari kebijakan juga akan dilaksanakan tadi, mengurangi mobilisasi kendaraan plat nomor apapun mungkin dari luar daerah Kota Bogor begitu? Ya sebetulnya bukan membatasi, bagaimana masyarakat di luar Kota Bogor menjadi lebih senang menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Itu poin utamanya gitu kan. Artinya ini akan masih terus bergulir dan nantinya mungkin bisa terrealisasi begitu? Ya, selama pemerintah Kota Bogor nanti mampu untuk menyediakan kendaraan umum yang baik, apakah itu kereta segala macam aturan-aturannya, kita bikin berbagai fasilitas gitu, sehingga orang merasa lebih enak pakai kendaraan umum ya daripada kendaraan pribadi. Itu poinnya sebetulnya, bukan membatasi, tapi membatasi dengan senang gitu. Mereka senang menggunakan itu daripada dia bermacet-macet ria gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Zulfikar, terima kasih Mas Ahmad telah hadir di dialog siang ini. Demikian dialog kita pemirsa, rangkaian informasi lainnya masih kami akan siapkan untuk Anda setelah jeda pariwara.